kerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim nasional. Karena kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Oke, kalau boleh saya tahu berapa sih biayanya sekali perjalanan dinas untuk dalam Aceh? Jadi itu kalau untuk SPPD itu sehari itu sekitar 360.000. Tapi kan kalau SPPD ini kan sangat personal nih sifatnya. Apa Shirley yakin bahwa ini laporan masyarakat? Jangan-jangan laporan orang dalam? Itu yang nggak tahu isi tangga. Kayaknya ada juga tidak harmonisan ya secara internal. Bergesek juga ini. Bergesek. Ya. Sebenarnya apa namanya gosipnya itu lebih parah daripada kenyataannya. Ini kan proses rekrutmennya juga tidak profesional kan, lewat lembaga politik kan. Iya, lewat pansel. Nah, surat ini kan sebenarnya khusus kepada ketua KKR. Selain ketua KKR ini pasti tidak ada, atau ini dokumen hanya ada di kantor KKR Aceh. Tapi kemudian bisa beredar di Facebook non pegawai KKN, gimana caranya? Nah, itu yang masih kita belum tahu kenapa. Shirley merasa dicemarkan nggak? Ya, sangat. Ada rencana gugat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, bertemu kembali kita malam ini dalam perbincangan yang lugas, tajam, dan dipercaya. Sahabat Sisi Lain, Presiden Jokowi kemarin Rabu mengumumkan tentang atau mengakui adanya pelanggaran HAM masa lalu dan penyelesaiannya secara non-yudisial. Dari 12 kasus tersebut, 3 diantaranya adalah di Aceh. Begitupun sukacita itu tidak serta-merta membalut Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh atau KKR Aceh. Sebab salah satu komisionernya hari ini atau 12 Januari 2023 terpaksa harus memenuhi undangan penyidik dari Polres Banda Aceh. Dalam surat atau salinan surat panggilan yang kami terima, tersebutlah satu nama komisioner, yaitu Saudari Shirley Maidelina. Pokok persoalan adalah, menurut surat ini, tim penyidik menerima laporan masyarakat terkait dengan biaya perjalanan dinas. Seperti apa kasus ini? Apakah memang terlalu besar biaya perjalanan dinas yang dilakukan? Maka karena namanya disebut di dalam surat ini, kami langsung mengundang yang bersangkutan. Alhamdulillah beliau bersedia hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya panggil Bu Shirley. Apa siapa? Dek Shirley aja. Dek Shirley, biar agak muda ya. Muda dikit ya. Oke, Shirley, kita langsung aja ya. Sebenarnya di dalam pokok surat tanggal 11 ini ditujukan kepada Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Tapi di dalamnya meminta agar dihadirkan Anda terkait masalah pertanggungjawaban perjalanan dinas. Kira-kira Anda udah dipanggil ya? Sudah diminta keterangan atau diminta? Jadi di surat itu kan 11 Januari. 11 Januari kemarin saya terimanya itu sore. Diserahkan oleh Ketua KKR. Lalu di dalam surat itu saya diminta hadir pada hari Kamis dan telah saya hadiri.
telah diinterview karena pada intinya polisi mengatakan bahwa ini klarifikasi. Klarifikasi. Yang serahkan suratnya tadi siapa? Ketua KKR? Iya. Siapa Ketua KKR? Pak Mastur Yahya. Oh, Mastur Yahya. Nah, setelah beliau yang memberikan surat itu, ada misalnya pembicaraan sebelumnya atau begitu mendapat surat langsung membuat rapat secara internal untuk mensikapi pemanggilan ini? Ya, jadi sebenarnya memang kita cukup menyayangkan karena ini masih surat klarifikasi, tetapi kenapa sudah tersebar ke media sosial, bahkan berita ya, media-media berita juga. Sebenarnya awalnya itu KKR sudah mendapatkan surat klarifikasi juga di bulan November 2022, kalau tidak salah saya ya. Dari ya klarifikasi dari kepolisian juga. Oh, minta kok. Jadi ini hasil pengembangan. Jadi pada surat yang pertama itu hanya menyebut Ketua KKR untuk menugaskan bagian keuangan untuk menghadiri menghadiri klarifikasi, undangan klarifikasi di Polresta Banda Aceh. Oh gitu. Iya, lalu dapatlah surat cinta yang kedua. Nah. Surat cinta yang kedua ini kebetulan karena ada nama saya, entah kenapa mungkin karena di situ ada nama komisioner, lalu mungkin dimulai dari mengklarifikasi dimulai dari saya, sehingga akhirnya tiba-tiba terima sore malamnya itu sudah banyak, ada beberapa orang yang bertanya, wartawan itu sudah menyebar. Ya. Artinya begini, tadi Anda sebutkan November 2022 ya? Iya, sekitar itu. Artinya kan persoalan ini kan tidak serta-merta, walaupun Anda katakan tadi datang surat tanggal 11, sorenya diserahkan oleh Ketua KKR, lalu Anda besoknya 12 Januari diminta konfirmasi kan gitu. Iya, klarifikasi. Tapi kenapa sih secara internal KKR tidak ada misalnya bagaimana mendiskusikan ke soal ini, apakah ada upaya pendampingan hukum? Iya, sebenarnya pada awal diberikan undangan pada November itu kita sudah rapat. Sudah rapat, tapi menurut ketua ini mungkin keuangan dulu yang akan di interview lah istilahnya oleh polisi. Lalu kita tunggu informasi selanjutnya. Terus 11 Januari kemarin itu kita akhirnya rapat lagi. Dalam rapat itu dikasih tahu bahwa ini ada undangan berikutnya dan di sini ada tersebut nama saya, Sherly Medelina, untuk diminta klarifikasi. Terus memang di situ kita sempat bahas ini bagaimana tentang pendampingan hukumnya gitu. Mengingatkan kita progres KKR kan tentu tahun ini harus lebih meningkat. Banyak program-program yang harus kita susun. Jadi kita kan mau fokus ya, istilahnya mau fokus. Saya juga bilang ke teman-teman, ini harus ada kuasa hukum khusus sebenarnya. Karena namanya ya, ini kan laporan pengaduan masyarakat ya, atas dasar laporan pengaduan masyarakat. Menurut saya sih nggak salah lah polisi ingin mengklarifikasi. Tetapi kan klarifikasi itu juga memakan waktu yang cukup lama kan di Polres, sehingga ada agenda-agenda yang harus kita tunda seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada kuasa hukum khusus, tentu kan kuasa hukum juga bisa mengawal kasus ini dari November bagaimana lanjut ke Januari. Itu tidak ada ya? Nah, itu tidak ada. Tidak ada misalnya instruksi atau perintah langsung dari Ketua KKR Aceh, nggak ada ya? Tidak ada, karena memang KKR Aceh tidak punya kuasa hukum. Nggak, artinya apa bisa pakai yang lain atau strukturnya sebenarnya ini kan KKR Aceh ini kan berada di bawah BRA ya? Jadi salah satu sub dari BRA ya? Itu kalau di anggarannya. Anggarannya. Iya. Kalau dari lembaganya? Dari lembaganya enggak. Independen. Berdiri sendiri? Iya. Kalau begitu tidak salah dong kalau meng-hire penasihat hukum. Iya, harusnya ya bisa. Kan hanya soal anggaran saja kan? Iya, tapi operasional lain kan independen, berdiri sendiri gitu ya. Dia hanya sebagai lembaga ad hoc ya? Iya. Kalau itu kalau berdasarkan kanun tidak ada disebut ad hoc. Nah, berdasarkan kanun disebut apa itu? Tidak ada disebut ad hoc. Nah, jadi gitu aja. Oke. Baik, kita lupakan soal tete bengek itu. Kita kembali ke soal substansi. Yang dipersoalkan biaya perjalanan dinas. Saya ingin tahu bagaimana sih mekanisme perjalanan dinas di KKR itu? Misalnya Anda ditunjuk untuk berkunjung gitu ya? Iya. Oke. Ini sebelum perjalanan dinas apa yang perlu disiapkan? Jadi sebenarnya perjalanan dinas itu tentu berdasarkan
kerja-kerja ya, program kerja dari komisioner. Ya. Program kerja komisioner, misalnya kita per bidang, kita punya 6 bidang ya. Saya itu membidangi Pokja Perempuan, karena ada Pokja Perempuan, Pokja Pengungkapan Kebenaran, Pokja Rekonsiliasi, Pokja Reparasi, Pokja Dokumentasi dan Data, serta Pokja Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi ke-6 Pokja ini tentu membuat program. Nah, ketika kita memutuskan untuk turun ke lapangan atau misalnya ke daerah baik lokal maupun nasional, itu kita buat TOR. Ya. TOR itu ditujukan ke ketua. Ke ketua dulu, karena harus disposisi ketua. Kalau di posisi katakan oke atau boleh, lalu nanti kirim ke BRA. Iya, biasanya ketua dia akan periksa bahkan detail sampai nama tempatnya, judulnya, habis itu siapa orang-orangnya harus Termasuk jelas. harinya gitu. Iya, termasuk harinya. Udah gitu dia juga biasanya menyuruh kami itu menyiapkan keperluan. Misalnya perlu presentasi. Jadi itu juga disiapkan seperti itu. Maksudnya biar perjalanannya memang benar-benar terukur. Oke, artinya sebuah kegiatan perjalanan dinas ini begitu ketat gitu ya? Iya. Ya. Oke, setelah ini bla bla bla, lalu berangkat. Iya, lalu setelah didisposisi lah istilahnya, disetujui oleh ketua, diteruskan ke sekretariat. Jadi KKR ini kan belum punya sekretariat, dia masih sekretariat BRA, tapi ada yang diperbantukan di KKR. Nah, mereka mengurusi masalah keuangan. Jadi kalau dulu ada 3 orang, sekarang ada 2. Lalu mereka membawa berkas-berkas yang dibutuhkan itu ke BRA dan menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan dalam perjalanan. Oke, artinya pergi begitu pulang sampai ke Banda Aceh buat laporan dulu. Oh, harus. Nah, buat laporan lengkap ya. Iya. Foto-foto segala macam. Iya. Oke, tangan SPPD. Iya, benar. Lalu amprah ya. Lalu diserahkan ke BRA, lalu kita tinggal menunggu. Biasanya seminggu. Rembes lah gitu ya. Gitu. Baru cair. Oke, artinya ini memang agak janggal juga. Oke, kalau boleh saya tahu berapa sih biayanya sekali perjalanan dinas untuk dalam Aceh? Jadi kalau berdasarkan DIPA ya, kalau nggak salah saya namanya ya. Jadi itu kalau untuk SPPD itu sehari itu sekitar 360.000 kalau nggak salah. Per orang? Per hari. Per hari? Iya, itu, per orang. Itu di luar tiket? Di luar Iya, hotel? di luar tiket. Di luar hotel? Iya. Jadi 360 ini untuk makan minum? Iya, untuk makan minum. Oke. 1 orang. Oke, 1 orang. Paling lama itu berapa hari? Paling lama dikasih 4 hari. 4 hari, 1 hari pergi, 1 hari pulang. Iya. Berarti di TKP itu 2 hari. 2 hari. Iya. 4 hari ya. Iya. Ya kalau katakanlah 360 kali 4 gitu ya. Kecil sekali ya. Ya sebenarnya pas-pas ya. Pas-pasan gitu ya. Karena kan tidak ada biaya makan. Udah dari situ ya. Iya, dari situ semuanya. Kalau dikali 360.000 dikali 4 katakanlah ya. Iya. 1.400.000. 1 juta, ya sekitar itu. Ya. Shirley sendiri dalam tahun yang lalu katakanlah 2022 itu berapa kali kira-kira? 5 kali? 5 dengan yang terakhir 6. 6. Ya. Artinya SPPD ke timur, ke barat sama gitu ya? Enggak. Misalnya kalau ke Tamiang sama ke Aceh Singkil sama? Oh, sama. Masih dalam Aceh? Masih dalam Aceh. Oke. Semua sama. Sama. Tadi Anda sebutkan Anda tahun 2022 6 kali ya? Sekitar 6 kali. Oke, kita kali 6. 4 hari aja ya? Iya. Cuma 8.640.000. Di mananya ya korupsi? Iya, nggak tahu. Jadi agak bingung juga saya. Iya. Oke, ini untuk dalam negeri. Untuk luar daerah berapa 1 hari? Luar daerah itu. Kalau Jakarta misalnya? Mungkin karena saya cuman berapa kali ya, nggak terlalu hafal saya. Enggak, kalau ininya. Berapa hari? Rata-rata berapa hari ke Jakarta? Hari itu sama semua. 4? Iya. 4, oke. 4. Kemudian SPPD-nya 1 hari berapa Jakarta? Di luar tiket sama hotel? Kayaknya 450 kali. 450. Kita kali 4. 1.800.000. Iya. Shirley berapa kali ke Jakarta selama 2022? Sekali ke Jakarta sekali. Iya. Kali 1. Jadi kalau 1.800.000 ditambah 8.640.000 berarti sekitar 10.450.000 ya SPPD
yang sering dipakai selama 2022. Iya, benar. Nah, berdasarkan laporan masyarakat tadi, saya agak ini lepas dari logika hukum ya, lepas dari persoalan hukum, tapi ini bicara logika hukum. Saya agak janggal isinya laporan masyarakat. Ini kan SPPD. Kalau misalnya pembangunan, misalnya katakanlah KKR ada membagi, katakanlah misalnya kaki palsu, misalnya nih, atau tangan palsu korban konflik, ada 400 yang harus dibagikan, tiba-tiba yang dibagikan 200, bisa jadi 200 ini fiktif. Tapi kalau itu masyarakat, laporan masyarakat mengaku tidak menerima. Tapi kan kalau SPPD ini kan sangat personal nih sifatnya. Apa Shirley yakin bahwa ini laporan masyarakat? Jangan-jangan laporan orang dalam. Itu yang nggak tahu. Alibi Shirley gimana? Bingung juga. Bingung ya? Ya karena memang ya itu tadi kan. Tidak mungkin lah kalau misalnya pembagian di lapangan masih masuk akal. Iya benar. Kalau ada masyarakat yang tidak dapat gitu ya, atau masyarakat merasa tidak diperhatikan. Tapi kalau SPPD ini kan lebih jelas. Oke, sekarang ini tadi diminta keterangan atau diminta klarifikasi oleh polisi apa aja yang terungkap? Saya cuma menjelaskan alur ya, alur bagaimana proses perjalanan dinas itu ya tadi seperti yang abang sampaikan juga kan tadi kita buat TOR semua itu cuma menjelaskan itu ya karena memang itu yang menurut mereka sih itu yang dilaporkan oleh masyarakat. Masyarakat. Ya. Berapa anggaran kalau boleh tahu anggaran KKR tahun 2022? Kita nggak tahu pastinya karena kita memang nggak megang kira-kira ininya kan DPA-nya. Cuman yang kita tahu sekitar 4 miliar. Itu kan miliar. Anggaran KKR itu selalu dikunci di angka 4 miliar. Oh, setiap tahun ya? Iya, setiap tahun dan penyerapannya itu sekitar 3 miliar sekian. Itu duduknya di BRA. Di BRA dan dari 4 miliar itu 3 miliar sekian udah untuk honorarium saja. Jadi di situ kalau yang lain-lain program dan yang lain-lain itu ya di sisanya dan termasuk di SPPD. Saya tidak tanya soal adil, saya tanya soal kepatutan. Berapa orang komisioner KKR? 7. Pasti 7-7-nya ada melakukan perjalanan dinas kan? Oh iya semua, bahkan bukan cuma komisioner. Hampir semua staf di KKR itu kita libatkan perjalanan dinas. Oke. Kalau begitu, menurut Shirley patut nggak kalau hanya satu nama yang diminta klarifikasi? Sebenarnya tidak patut, cuman menurut polisi dipanggil satu-satu dulu untuk klarifikasi. Satu-satu dulu, cross check dulu. Cross check dulu, satu-satu karena nggak mungkin kan semuanya. Jadi pelan-pelan katanya akan kita klarifikasi. Oke. Dari 4 miliar ini, menurut Shirley patut nggak hanya berdalih laporan masyarakat yang dilirik justru perjalanan dinas? 4 miliar ini kan bukan hanya untuk perjalanan dinas kan? Iya benar. Ada pengadaan, ada servis, AC segala macam gitu kan? Oh iya udah pasti. Di situ kan udah semua kan. Jadi kalau menurut Shirley ini apa nggak sebaiknya atau Shirley punya usul nggak biar diaudit aja seluruhnya? Ya kalau emang itu yang terbaik kenapa enggak? Artinya jangan setengah-setengah gitu ya. Yeah. Kalau mau dilakukan audit atau mau diperiksa ya diperiksa semua ya. Ya kalau memang itu yang terbaik kan karena kan tuh setelah masyarakat mungkin resah ya. Kita anggaplah masyarakat resah. Resah karena anggaran 4 miliar ini. Karena anggaran 4 miliar itu terus mungkin bertanya-tanya kemana, maka melakukan laporan seperti itu mungkin. Karena kita kan saya juga tidak tahu laporan pengaduan masyarakatnya seperti apa. Untuk menjawab keresahan masyarakat sebaiknya aparat penegak hukum ya sidik aja semuanya gitu ya, 4 miliar itu ya, mana aja gitu ya, itu baru namanya masuk akal tuh ya. Oke, kira-kira lain menurut Bu Shirley apa yang agak janggal dari ini? Sebenarnya kalau saya sih bukan melihat janggal ya Bang ya, saya menyayangkan saja gitu, karena kan kita KKR itu masih lembaga baru gitu, lembaga baru tapi tiba-tiba sudah ada pengaduan masyarakat yang diitukannya kok di perjalanan dinasnya seperti itu. Jadi kan istilahnya hal ini membuat tentu teman-teman KKR itu staf-staf itu kan menjadi resah. Kita sayangkan efeknya saja kalau menurut saya. Oh,
Resah imbas. mereka. Ya otomatis karena mereka rasa loh kenapa seperti ini gitu. Kan KKR ini bisa kita bilang lembaga yang kita sedang konsen bagaimana proses pemulihan korban pelanggaran HAM masa lalu, apa-apa aja yang harus kita lakukan, terus tiba-tiba ada pelaporan seperti ini, tentu mereka resah lah. Itu Tanya-tanya. Itu 7 komisioner itu dilayani oleh berapa tenaga honor? Bukan tenaga honor, namanya kita anggota Pokja. Jadi 6 ketua Pokja itu ada 6 staf ahli lah bisa kita bilang, atau kita sebut dengan anggota Pokja. Anggota Pokja itu dari kampus? Dari komisioner. Komisioner. Kalau yang itu yang disuplai oleh BRA tadi? Enggak, lain lagi kan? Semua. Oh, semua. Kalau anggaran semua ada 4 miliar. Bukan, tenaga kerja ini yang honor. Oh bukan, itu kalau dari BRA itu tenaga kontrak. Tenaga kontrak, ya untuk mengurus tata kelola administrasi kan? Ya, itu khusus untuk administrasi. Tapi kalau untuk komisionernya membuat TOR misalnya, membuat breakdown kegiatan atau yang lain-lainnya, staf ahli lah, itu ada 6. Jadi total 36. Oh, masing-masing Pokjanya itu 6 orang. Masing-masing Pokja 6 orang. Itu direkrut gimana caranya? Dibawa oleh komisioner, berdasarkan orang-orang dia atau ada sebagian lewat yang seleksi? Sebagian itu kita ambil dari Pokja lama. Pokja lama. Yang juga kita tidak bisa ukur kinerjanya seperti apa. Nanti kan mereka kalau Pokja ini per tahun SK-nya, sehingga nanti dalam setiap tahun 3, 6 atau sampai setahun itu kita evaluasi. Evaluasi untuk mengukur dari segi apa namanya, bagaimana attitude-nya, bagaimana pemahaman substansi, rasa kepemilikan terhadap lembaga dan yang lainnya. Ya, saya tidak tahu persis, tapi kan ada saya rasakan bisik-bisik tetangga ya. Bisik-bisik tetangga. Kayaknya ada juga tidak harmonisan ya secara internal. Bergesek juga ini. Bergesek. Ya. Sebenarnya apa namanya, gosipnya itu lebih parah daripada kenyataannya gitu. Oh gitu. Gosipnya seperti apa? Kan gosipnya gesek-gesek. Kenyataannya? Kenyataannya ya kita kalau di dalam forum ya tetap melakukan, misalnya kalau kita memang sedang rapat ya kita fokus rapat. Kalau memang sedang bersama kita fokus bersama, nyanyi bareng semua. Nyanyi bareng juga ya. Kadang-kadang kita healing juga. Oh, healing juga. Oke, dari segi saya kira kalau dari segi kekuatan jelas ya KKR ini juga memiliki landasan hukum yang kuat gitu ya. Saya ingin tanya sih, kalau mau jujur, apa sih yang masih menjadi kelemahan KKR Aceh sampai hari ini? Kalau menurut saya pribadi ya, kelemahan KKR sebenarnya bukan kelemahan Bang, karena ini lembaga baru. Jadi kalau dia lemah wajar, namanya baru. Dia butuh tahun berapa dibentuk? 2016. Mana 2016? Iya. Gak baru juga lah. Iya, 6 tahun. Terus? Jadi mungkin dalam proses itu dia butuh dikuatkan saja. Jadi dia kenapa lemah? Karena baru. Apa yang dibutuhkan butuh dikuatkan. Seperti itu. Dikuatkan dengan didukung oleh apa namanya ya, terutama pemerintah Aceh. Ini kan proses rekrutmennya juga tidak profesional kan, lewat lembaga politik kan. Iya, lewat pansel. Pretensi politiknya tinggi sekali ya, lewat pansel ya. Karena itu sesuai dengan UUPA ya, sesuai dengan MOU Helsinki ya. Istilahnya kan memang udah seperti itu, sama kayak perekrutan yang lain kan, komisi yang lain. Ya. Saran lain atau yang ingin saya sampaikan yang lain terkait pemanggilan oleh polisi ini apa lagi? Saya hanya ingin coba menggali ini. Kalau saya sih pada prinsipnya polisi silahkan jika dia ingin meminta klarifikasi, karena itu sebuah hal yang wajar bagi kepolisian. Tapi memang yang cukup kita sayangkan ketika edukasi tentang bagaimana kerja polisi itu tidak menyeluruh di masyarakat. Sehingga ada masyarakat yang apalagi yang tidak paham lalu dia terus share ke media sosial, ke Facebook, ke yang lain, ke grup. Seakan-akan dugaan. Dan ada masyarakat yang menganggap nggak ada dugaan, otomatis pasti ada yang salah, makanya ada dugaan. Kenapa? Ya, seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena memang harapan masyarakat kepada KKR ini tinggi. Iya. Apalagi keluarga korban konflik. Iya. Ya. Tapi antara fakta dan realita itu kan kemudian membuat ini menjadi kacau kan? Kok bisa ya surat polisi ini keluar di media sosial? Gimana menurut Serri?
Surat itulah mungkin karena itu tadi rasa kekecewaan ya, sehingga ada sedikit informasi yang harusnya belum tahap dikeluarkan ke media karena ini belum jelas. Ini masih klarifikasi. Lagi-lagi saya bertanya, surat ini kan sebenarnya khusus kepada ketua KKR. Selain ketua KKR ini pasti tidak ada, atau ini dokumen hanya ada di kantor KKR Aceh. Tapi kemudian bisa beredar di Facebook non pegawai KKN, gimana caranya? Nah, itu yang masih kita belum tahu kenapa. Shirley merasa dicemarkan nggak? Ya, Ya, sangat. ada rencana gugat orang yang mengedarkan ini di Facebook? Kalau kita punya landasan hukumnya yang kuat, kenapa tidak? Gitu. Saya kira ini memang udah punya dasar hukum yang kuat. Ya. Asal Shirley-nya merasa nggak dengan ini kan masyarakat tidak tahu seolah-olah pemanggilan ini sudah langsung jadi salah dan tersangka gitu kan. Itu yang kita sayangkan karena masyarakat kan nggak paham. Apalagi masyarakat awam. Kalau udah dipanggil berarti ada dugaan, otomatis bukti itu udah kuat sehingga polisi berani memanggil atau berani menuliskan sebuah nama kan seperti itu. Tetapi kan dibagi polisi ini undangan, sekalipun ada namanya tapi ini undangan menurut polisi. Tapi kan masyarakat nggak paham, makanya itu yang disayangkan. Karena memang selama ini asal berurusan dengan polisi jarang yang lepas gitu. Anggapannya seperti itu. Mudah-mudahan ini nggak begitu. Oke, ini pertanyaan kembali lagi. Ini surat kepada ketua. Kepada ketua. Tadi struktur organisasi KKR, Shirley katakan tidak ada sekretariat, tata kelola administrasi khususnya keuangan ini masih di BRA. Masih di BRA. Sementara dalam surat tanggal 11 ini, saya membacanya surat kepada ketua KKR, Shirley sendiri diminta untuk datang membawa, data. Ya, ini masuk akal nggak kalau menurut Shirley ini? Enggak, dan saya udah jelaskan ke polisi. Enggaknya di mana? Karena saya bukan bagian data, bukan bagian yang menyimpan data dan dokumen perjalanan dinas. Jadi saya sudah sampaikan apa yang harusnya saya sampaikan. Kalau SK oke ya, kalau penunjukan sebagai komisioner oke ya, fotokopi laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Ya itu nanti dari bagian keuangan. Bagian keuangan, jadi bukan dari Shirley ya? Bukan, memang saya juga tidak membawa dokumen itu. Ya, SPM ini semuanya dari sana. Iya. Jadi ini menurut Shirley agak rancu juga gitu ya? Bukan rancu sih, lebih kepada mungkin polisi kan belum paham, karena ini lembaga baru tadi. Tapi dengan hadirnya saya, ya saya sudah jelaskan. Tidak ada sekretariat KKR, belum. Karena KKR belum punya sekretariat mandiri. Jadi yang ada masih sekretariat BRA karena kita masih di sub anggaran BRA. Siapa yang ditugaskan tenaga pengelola administrasi di KKR oleh BRA? Kalau yang diperbantukan ke KKR administrasi itu ada sekitar 17 orang. 17 orang. Untuk melayani 6 kebutuhan KKR. Iya, 6 orang komisioner. 7 gitu kan? 7 ya? Iya, dengan ketua 1. Oh, ketua 1. Jadi 7 orang komisioner dilayani oleh 17. Iya, 17 tenaga tekon ya, tenaga kontrak sekretariat BRA diperbantukan untuk KKR tuh sejumlah 17. Itu udah masuk cleaning service, udah masuk supir? Iya, masuk supir, cleaning service, satpam, bagian aset, IT, administrasi, keuangan, nah di situ semuanya. Baik, Shirley, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, apa yang Shirley jelaskan, masyarakat bisa lebih paham soal posisi kasus ini, gitu kan? Sebab ya seperti kita katakan tadi, seolah-olah terkesan kalau sudah dipanggil itu sudah bersalah. Iya, itu dia masalahnya. Belum tentu, gitu kan? Dan mudah-mudahan Shirley tegar. Ya, udah biasa. Sudah biasa ya. Nggak, karena itu resiko kan, resiko sebuah resiko sebuah jabatan menurut saya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Baik, sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami seputar alasan dan latar belakang pemanggilan salah satu komisioner KKR Aceh, Saudari Shirley Madilena. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi bisa memberikan pemahaman yang utuh terhadap persoalan yang mungkin saja akan terus bergulir beberapa waktu di Polresta Banda Aceh. Kita doakan bersama ini dapat selesai dan dapat tuntas, tidak ada pihak yang merasa
korbankan. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.